Suara dari pesantren, jangan mematikan pelita ilmu. Jangan cabut bantuan hibah pesantren. Mohon perhatian serius dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Fraksi PKB mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak 1 rupiah pun memotong bantuan hibah pesantren. Jika pemerintah mengabaikan hal ini, fraksi PKB akan menggunakan hak angket sebagai langkah konstitusional. Kami bukan oposisi, Pak Gubernur. Tertulis, Pak. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, demikian telah kita ikuti bersama rangkaian pengambilan keputusan yang dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2025. Acara selanjutnya adalah penyampaian pendapat akhir Gubernur. Kepada yang terhormat Gubernur Jawa Barat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas berbagai saran, pendapat, dan apresiasi yang dilakukan terhadap perjalanan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, para ketua fraksi, para ketua komisi, ketua badan anggaran, dan ketua badan musyawarah. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran unsur Forkopimda Provinsi Jawa Barat atau mewakilinya, yang mewakili Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Provinsi Jawa Barat. Saudara Sekretaris Daerah, para tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas seluruh rangkaian tahapan kinerja yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat untuk terus melakukan evaluasi terhadap program kerja pemerintah sehingga bisa berjalan sampai saat ini. Yang kedua, seluruh saran, gagasan, dan pendapatnya kami mengucapkan terima kasih dan kami akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai kekurangan-kekurangan pengelolaan pembangunan di dalamnya melakukan pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih terhadap DPRD Provinsi Jawa Barat yang memahami kondisi pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk juga kondisi keuangan daerahnya saat ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk melakukan langkah secara bersama agar ke depan pengelolaan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat bisa berjalan tepat waktu, efektif, memiliki implikasi yang cukup kuat terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, memasuki agenda kedua, sebagaimana dimaklumi bersama bahwa pada tanggal 10 sampai 22 Juni 2026, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan reses 3 tahun sidang 2025-2026. Merujuk pada peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat tahun nomor 1 tahun 2024 pasal 149 ayat 5, bahwa hasil kegiatan reses masing-masing anggota dilaporkan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Namun sebelumnya, untuk efisiensi waktu dan tanpa mengurangi esensi laporan reses fraksi lainnya, kami tanyakan kepada peserta rapat paripurna apakah pembacaan laporan reses hari ini dapat diwakili oleh satu fraksi saja dan kemudian fraksi lainnya dapat menyampaikan laporan secara langsung kepada pimpinan. Terima kasih. Untuk itu, kesempatan kali ini kami persilakan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk melaporkan hasil reses 3 tahun sidang 2025-2026. Dipersilakan. Izinkanlah pada kesempatan hari ini, saya atas nama fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan laporan pelaksanaan reses 3 tahun sidang 2025-2026 fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Barat. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, reses 3 tahun sidang 2025-2026 telah dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 12 Juni, dilanjutkan tanggal 17 sampai 22 Juni 2026 oleh seluruh anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Barat
dengan mengunjungi daerah pemilihan masing-masing. Laporan ini dilandasi dengan falsafah, landasan filosofis, dan semangat pengabdian. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Barat hadir bukan sekedar sebagai entitas politik, melainkan sebagai pelayan umat yang berpijak pada nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin yang diwariskan oleh para ulama Nahdlatul Ulama. Insyaallah amin. Kami meyakini bahwa mandataris rakyat adalah amanah suci yang tidak boleh disia-siakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diamanahkan kepadanya. Fraksi PKB menjadikan kaidah-kaidah usul fikih sebagai kompas moral sekaligus kerangka analisis dalam menyikapi setiap aspirasi masyarakat. Kaidah utama yang menjadi ruh laporan ini disampaikan. Di antaranya adalah tasarruful iman alal ra'yah manuntun bil maslahah. Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus terikat pada kemaslahatan. Selanjutnya darul mafasid muqaddamu alal jalbil masalih. Menolak kemudaratan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Selanjutnya al-hajatu tangzilu mangzilal ad-darurah. Kebutuhan mendesak menduduki posisi darurat. La darara wa la dirara. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Masih ada lagi yang lainnya. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan peserta sidang rapat paripurna yang berbahagia. Beberapa hal berikut adalah aspirasi-aspirasi masyarakat yang sudah kami klasifikasikan sebagai berikut. Aspirasi pertama, mohon maaf, suara dari pesantren, jangan mematikan pelita ilmu. Di seluruh wilayah Perses, satu suara paling konsisten terdengar dari para kiai, ibu nyai, ustadz, ustadzah, para santri, serta masyarakat, yakni jangan cabut bantuan hibah pesantren. Mohon perhatian serius dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pondok pesantren bukan sekedar lembaga pendidikan, ia adalah benteng moral bangsa, kawah candra di muka para pemimpin masa depan, dan penjaga nilai-nilai luhur kebangsaan. Masyarakat menyambut positif Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Namun apa artinya regulasi tanpa implementasi? Fraksi PKB mencatat dengan prihatin bahwa realitas di lapangan belum sesuai harapan banyak pesantren, khususnya yang middle low. Pesantren-pesantren yang masih kecil tumbuh dan berkembang dan berada di pelosok daerah. Masih berjuang dengan fasilitas seadanya, santri belajar di bawah atap yang bocor, tanpa akses internet, tanpa perpustakaan yang memadai, dan seterusnya. Sebagai penutup refleksi pada poin ini, kami mengutip kaidah al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik, itu harus diutamakan. Pesantren adalah tradisi terbaik umat Islam Indonesia yang harus dijaga sekaligus dikembangkan agar relevan menghadapi tantangan zaman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Bambang. Aspirasi yang kedua, jeritan petani, nelayan, dan peternak. Mereka yang memberi makan seluruh penduduk Jawa Barat justru hidup di garis paling rawan kemiskinan. Dari ladang Cianjur dan sekitarnya hingga sawah di Sumedang, dari kolam ikan Subang hingga kebun hortikultura Majalengka, fraksi PKB mendengar satu keluhan serupa. Misalnya harga pupuk yang mencekik dan distribusinya yang carut-marut. Indramayu gudang beras tetapi sulit mencari pupuk bersubsidi. Kemudian tidak ada akses permodalan terjangkau sehingga ada adagium, bank menolak, rentenir mengintai. Aspirasi dalam hal ini juga muncul soal infrastruktur irigasi yang rusak, membuat panen tak terprediksi. Hasil panen anjlok harganya di saat musim panen raya. Tidak ada cold storage yang menaungi hasil tangkapan para petani dan fasilitas pasca panen yang tidak memadai. Fraksi PKB mengingatkan dalam Islam menjamin ketahanan pangan adalah fardu kifayah bagi penguasa. Jika pemerintah lalai, dosa kolektif menjadi tanggung jawab bersama.
Hadirin yang kami muliakan, beserta rapat paripurna yang kami hormati. Aspirasi selanjutnya adalah soal infrastruktur. Jalan rusak adalah kemiskinan yang bergerak. Fraksi PKB memiliki keyakinan kuat, tidak ada wilayah yang bisa sejahtera dengan infrastruktur yang buruk. Jalan rusak bukan sekedar masalah teknis, ia adalah kemiskinan yang bergerak, penghalang distribusi hasil bumi, dan ancaman nyata keselamatan jiwa. Temuan proses kami sangat mengkhawatirkan. Sejumlah desa di wilayah terpencil Cianjur dan sekitarnya, pedalaman Sukabumi dan beberapa kecamatan di Majalengka masih terisolir karena jalan yang tidak layak. Petani harus menggendong hasil panen, memikul hasil panen karena truk pengangkut tidak bisa masuk. Ibu hamil harus berjuang menggunakan ojek atau digendong atau digotong oleh sesama warga untuk sampai ke puskesmas terdekat. Ini bukan nestapa abad pertengahan. Ini terjadi di Jawa Barat, provinsi terbesar di Indonesia pada tahun 2026. Aspirasi selanjutnya adalah ekonomi rakyat, UMKM, koperasi, dan ancaman pengangguran. Ini juga menjadi prioritas yang ingin kami titipkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Belum lagi aspirasi soal kesehatan, air bersih, dan martabat hidup. Selengkapnya akan kami serahkan kepada pimpinan sidang. Belum lagi ini yang harus saya bacakan utuh, soal pendidikan, SPMB, beasiswa, dan hak atas masa depan generasi kita. Sistem penerimaan murid baru masih menjadi duri dalam daging bagi keluarga miskin di Kabupaten Cianjur dan sekitarnya, termasuk juga di beberapa daerah di Jawa Barat lainnya. Tata kelola yang rumit, zonasi yang tidak presisi, dan minimnya SMA-SMK negeri di kecamatan terpencil menyebabkan banyak anak putus sekolah bukan karena tidak mampu belajar, melainkan karena sistem yang tidak ramah terhadap mereka. Fraksi PKB mendesak agar pemutakhiran data DTKS dipercepat agar KIP, PIP, dan KIP kuliah benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan, bukan yang pandai-pandai memanipulasi data. Bapak Ibu sekalian, peserta rapat paripurna yang kami muliakan, kami ingin menyampaikan secara utuh rekomendasi yang telah kami susun sebagai berikut. Fraksi PKB tidak sekedar menjadi kotak saran aspirasi masyarakat. Kami hadir untuk mengawal, mendorong, dan perlu menggugat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Berikut rekomendasi kritis kami yang lahir dari rahim aspirasi konstituen dalam masa reses. Pertama, jaga hidup pesantren, tegakkan Perda nomor 1 tahun 2021. Fraksi PKB mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak Rp1 pun memotong bantuan hibah pesantren, termasuk bantuan-bantuan yang lainnya yang ada di dalam Perda pesantren. Perda pesantren harus betul-betul diimplementasikan penuh dengan alokasi anggaran yang proporsional dan transparan. Kami mengusulkan pembentukan sistem pelaporan digital pesantren agar distribusi bantuan tepat sasaran dan termonitor. Jika pemerintah mengabaikan hal ini, fraksi PKB akan menggunakan hak angket sebagai langkah konstitusional. Rekomendasi kedua, percepatan pembangunan infrastruktur desa terpencil. Fraksi PKB merekomendasikan agar Pemprov Jawa Barat mengalokasikan dana khusus dalam APBD untuk jalan, jembatan, dan irigasi di daerah atau di desa tertinggal. Program ini harus mengedepankan padat karya agar warga lokal menjadi pelaksana pembangunan wilayahnya sendiri. Targetnya, tidak ada desa di Jawa Barat yang masih terisolir secara infrastruktur maupun komunikasi dan informasi pada akhir periode RPJMD 2025-2030. Yang ketiga, reformasi total tata kelola SPMB dan pendidikan inklusif. Tadi sudah kami sampaikan secara detail. Kami sampaikan rekomendasi yang keempat, permodalan dan pendampingan nyata untuk petani, nelayan, dan peternak. Fraksi PKB merekomendasikan skema dana bergulir berbasis koperasi untuk kelompok tani, nelayan, dan peternak dengan bunga mendekati 0%. Bank Jabar Banten atau BJB, mudah-mudahan perwakilannya hadir hari ini, harus didorong untuk membuka program KUR khusus sektor pertanian perdesaan tanpa agunan tanah, kemudian bantuan alat mesin pasca panen, cold storage, dan embung konservasi. Saya ulangi, dan embung konservasi harus masuk prioritas APBD perubahan 2026. 5. Ekosistem Kopdes Merah Putih dan MBG yang kuat di desa. Fraksi PKB menyambut program MBG dan Kopdes Merah Putih, namun mendesak agar 1.
Manajemen dapur SPPG MBG melibatkan kelompok-kelompok lain seperti ibu-ibu PKK, komunitas lokal, ibu-ibu guru, atau warung sekolah, bukan dimonopoli oleh vendor luar daerah. 2. Kopdes didampingi konsultan manajemen minimal 2 tahun berturut-turut dalam tahun pertama. 3. Ada mekanisme pengawasan DPRD atas implementasi kedua program ini di tingkat desa. 6. Soal air bersih adalah hak, bukan privilege. 7. Perlindungan sosial berbasis data valid dan bermartabat. Rekomendasi ini timbul karena aspirasi kami di desa-desa yang kami kunjungi untuk pelaksanaan reses masih sangat disuarakan. Fraksi PKB mendesak sinkronisasi DTKS secara real time dengan data Dukcapil dan Dinas Sosial. Warga yang berhak menerima bansos tidak boleh tersingkir karena data basi atau manipulasi oknum. Fraksi PKB juga mendesak revitalisasi balai latihan kerja agar outputnya link and match dengan kebutuhan industri lokal, disertai program sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha. 8. Penguatan ekonomi perempuan dan pemuda. Fraksi PKB mendesak program pelatihan kewirausahaan, life skill, sertifikasi halal produk UMKM, dan akses pembiayaan perempuan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Bukan proyek tahunan yang berhenti di akhir anggaran. Program ini harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Jumlah perempuan yang naik kelas ekonomi, jumlah pemuda yang terserap dunia kerja, ini yang kami harapkan. 9. Perang terhadap stunting dan penguatan RSUD. Dan 10 terakhir, kesiapsiagaan bencana dan desa tangguh. Dengan kondisi geologi Jawa Barat yang rawan bencana, longsor, gempa, dan banjir, fraksi PKB mendesak pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana di wilayah reses. Tebing rawan longsor harus segera diamankan, drainase perkotaan dan pedesaan yang direvitalisasi sebelum musim hujan berikutnya. Anggaran mitigasi bencana bukan biaya, ia adalah investasi jiwa. Hadirin peserta rapat yang berbahagia, fraksi PKB DPD Provinsi Jawa Barat menegaskan posisinya. Kami bukan oposisi, Pak Gubernur, tapi demi oposisi bukan pula pendukung demi dukungan kami. Tertulis, Pak. Kami adalah penyambung suara rakyat yang berani, siap bermitra dengan pemerintah dalam kebijakan yang pro rakyat, dan siap menjadi pengkritik yang konstruktif atas kebijakan yang menyimpang dari kemaslahatan umat. Demikian, masih kalau mau dibacakan. Di bagian terakhir, ingin kami sampaikan penutup bahwa laporan reses 3 ini adalah bukti kesungguhan fraksi PKB dalam mengemban amanah rakyat. Setiap aspirasi yang tertuang dalam laporan ini adalah nyawa harapan masyarakat yang menitipkan nasib dan harapannya kepada kami. Fraksi PKB mengajak seluruh pemangku kepentingan, eksekutif, legislatif, masyarakat sipil untuk bersama-sama mewujudkan Jawa Barat yang berkeadilan, berkemakmuran, dan berkeadaban. Jawa Barat yang warganya tidak lagi kelaparan, yang terlindung atas nama keadilan, anak-anak yang putus sekolah karena miskin, tidak ada lagi ibu yang meninggal karena tidak terjangkau fasilitas kesehatan. Hadirin yang kami muliakan, demikian hal-hal yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi kepada seluruhnya. Jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsir. Peduli umat, melayani rakyat. Bandung, 12 Juli 2026, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPD Provinsi Jawa Barat, Ketua Asep Suherman SAI ditandatangani, Sekretaris Taufik Nur Rahim SPSI ditandatangani dan stempel basah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tadi sudah saya lihat Pak Gubernur juga mencatat, nanti sebagian lagi mungkin bisa dibahas di komisi. Ya. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD hari ini kami tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.